Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jemaah sekalian yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hidupnya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk mereka yang memiliki istiqomahan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita masih di kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitar beliau, dan kita masih pada bab Ta'amulun Nabi SAW ma'adzabil ahad. Interaksi dan komunikasi Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat yang memiliki kekurangan, terutama cacat fisik. Pada pertemuan kemarin saya telah menyampaikan setidaknya 2 poin. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan penuh keadilan. Ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi fisik, tapi bisa jadi dalam masalah hal yang lain, masalah akhlak, masalah keluarga, atau masalah ekonomi, mungkin dia punya masalah. Sebagaimana ada saudara-saudara kita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala cacat secara fisik, tapi mungkin dalam masalah keluarga, dalam masalah pergaulan di tengah masyarakat, dia tidak punya masalah. Jadi kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menjunjung keadilan. Di antara para sahabat juga beliau ini senantiasa berbuat adil ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat adil dan Rasulullah SAW juga berbuat adil. Kemudian yang kedua, fakana yahuddu 'ala sabri wa yubashshiru bil jannah. Nabi Muhammad SAW kalau ngobrol duduk bersama dengan orang-orang yang diberi kekurangan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang beliau lakukan adalah memotivasi mereka untuk bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dimotivasi agar mereka bersabar dan mereka diberi kabar gembira bahwa apa ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpa mereka adalah modal untuk masuk surga selama mereka bersabar. Kemarin saya telah menceritakan salah satu contoh nyata adalah salah seorang sahabiah perempuan. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa penyakit epilepsi. Nah, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan kesembuhan bagi dia. Lalu Rasulullah SAW memberikan 2 pilihan. Mbak, kalau kamu mau bersabarlah, falatil jannah, bagi kamu surga. Innallah, bagi kamu surga. Tetapi kalau kamu mau, maka aku akan mendoakan kepadamu dan kamu akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu asbir, saya akan bersabar. Tapi doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah atakasyaf. Kalau saya pas kambuh, aurat saya tidak terbuka." Rasulullah SAW pun mendoakannya dan sahabat ini memilih untuk bersabar daripada kesembuhan. Kenapa? Bayar kesabarannya adalah surga. Dan surga sesuatu yang menjadi idamannya para sahabat. Ini menunjukkan juga begitu besarnya harapan sahabat kepada surga, begitu besarnya harapan sahabat untuk masuk surga. Dan juga menunjukkan bahwa narasi surga di kepala mereka, di jiwa mereka betul-betul matang. Sehingga kalau berbicara motivasi surga, tidak ada yang bisa mengungguli motivasi surga daripada apapun bentuknya. Tidak ada yang bisa
mengungguli motivasi untuk masuk surga. Jadi selalu di kepala mereka, di jiwa mereka, harapan mereka adalah surga, surga, surga. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau kita ingin sebagaimana sahabat, kita harus sering mengkaji tentang surga supaya kita ada kecintaan, ada harapan untuk masuk surga. Kalau kita dibilang surga, surga, surga saja, itu kan nggak begitu menarik. Tapi kalau kita mengkaji bagaimana sungainya, bagaimana susunya, bagaimana madu di dalamnya, begitu indahnya bangunan di dalamnya, kemudian kekuatan penduduk surga dan kenikmatan-kenikmatan di surga, tentu itu lebih membangkitkan motivasi kita dan membuat kita lebih berharap kepada surga daripada kita mengatakan kita kalau begini mau surga, kita kalau begini mau surga. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW beliau selalu memberikan narasi, selalu memberikan gambaran surga kepada para sahabat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan surga dengan bahasa-bahasa yang sangat indah. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa hadis juga menggambarkan bagaimana keindahan surga kepada para sahabat. Agar apa? Agar motivasi surga itu menjadi sesuatu yang paling unggul di jiwa mereka, dalam hidup mereka. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga, yang surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Allah menggambarkan surga. Dalam ayat lain masih banyak. Dalam hadis juga tambah banyak. Bahkan dengan detail Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bapaknya surga terbuat dari emas dan perak. Kemudian bilang yaitu lantainya adalah permata yakut. Di bawah surga tersebut mengalir sungai, dan sungai-sungai tersebut lebih indah daripada sungai terindah di dunia. Sungai yang terbuat dari air, maksudnya yang mengalir adalah air yang sangat jernih, tidak pernah keruh. Kemudian sungai yang alirannya adalah susu yang tidak pernah berubah rasanya. Kemudian sungai yang alirannya adalah madu. Jadi kalau kita ingin minum madu, kemudian ingin minum susu, tinggal diciduk ya, kemudian dicampur. Ada juga sungai min khamrin ladzati lisyaribin, sungai dari khamr, dari minuman keras, tapi tidak memabukkan, la yusadda'u, tidak membuat orang itu mabuk. Nah, orang itu bisa menyelam sambil minum susu. Bukan lagi menyelam sambil minum susu, tapi menyelam sambil minum madu ya. Menyelam sambil minum khamr. Tapi khamrnya enak, tidak sebagaimana khamr di dunia. Nah, gambaran-gambaran seperti ini seharusnya terus kita ceritakan pada anak cucu kita. Kita ceritakan untuk diri kita. Kita baca keindahan-keindahan surga, sifat-sifatnya dan gambar kehidupan orang-orang di surga. Misalkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang kalau sudah masuk surga akan diberi kenikmatan dan dia tidak pernah mengalami kesengsaraan. Orang kalau masuk surga, dia akan merasakan masa muda, tidak pernah mengalami masa tua. Masya Allah jemaah sekalian. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keindahan surga ya, tentang bidadari-bidadari yang dipingit, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mereka kata Allah seperti permata yakut dan permata marjan. Lam yamsashunna insun wala jan, belum pernah disentuh oleh jin dan juga belum pernah disentuh oleh manusia. Kecantikan para bidadari yang luar biasa. Uruban atsraba, bidadari-bidadari surga itu umurnya sebaya dan mohon maaf buah dadanya montok dan lain sebagainya. Diceritakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran para sahabat tentang surga itu sangat-sangat sempurna. Itu yang membuat mereka betul-betul ingin masuk surga. Makanya mungkin suatu waktu kita bicara bagaimana indahnya surga, bagaimana dahsyatnya neraka, itu supaya menjadi motivasi. Ya, supaya menjadi motivasi kita semuanya. Nah, masuk muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, annalahum jannat, bahwa mereka akan mendapatkan surga tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu banyak. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberi rezeki berupa buah-buahan, mereka mengatakan kami pernah diberi rezeki yang semisal. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang serupa. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga, azwaj, ada pasangan-pasangan mutahharatun, yang suci. Sebagian para ulama katakan suci yang dimaksud adalah suci dari haid dan nifas. Wanita surga gak pernah mengalami haid dan nifas. Ada juga yang mengatakan mutahharatun, yaitu apa? Lidah mereka, bibir mereka, kemudian mulut mereka tidak pernah berkata-kata jorok atau kata-kata yang membuat suaminya tersinggung. Itu namanya mutahharah. Mereka fiha khalidun, akan kekal di dalam surga. Masya Allah jemaah sekalian, gambaran Al-Quran tentang surga begitu banyak, supaya apa? Para sahabat termotivasi untuk masuk surga. Inilah kalau para sahabat dihadapkan pada pilihan surga atau yang lain, mereka pilih surga. Dihadapkan pada pilihan surga atau sembuh, mereka lebih memilih surga. Karena motivasi tadi jemaah sekalian, motivasi yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan juga bagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang diuji oleh Allah di dunia berupa cacat fisik atau kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna junudahum kanat suridat fid dunya bil maqarib. Sesungguhnya nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada para ahlul bala, yaitu orang-orang yang senantiasa diuji oleh Allah di dunia, baik dengan kemiskinan yang terus-menerus, sakit yang tidak pernah sembuh atau sembuh lebih lama sakitnya daripada sembuhnya, atau mungkin kekurangan fisik, dia terus bersabar, maka orang-orang yang diberi kesempurnaan fisik atau kesempurnaan kenikmatan di dunia, kekayaan, kesehatan maupun fisik yang sempurna, kelak di hari kiamat berharap andaikan dulu mereka di dunia mendapatkan ujian yang sama, bahkan mereka rela kalaupun kulitnya mereka ini digunting pakai gunting, ya, mereka rela asalkan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah di dunia ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kelebihan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kecacatan fisik. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari beliau mengatakan begini, qad istashkala ad-du'a lil marid bisyifa ma'a ma fil mardi min kafarati dzunub wa thawab kama tastadafat bil ahadits bidzalik wal jawab anna ad-du'a ibadatun wa la yunafi at-thawab wal kafarah li'annahuma yahsilani bi awwali maradin was-sabri alayhi wad-da'i baina hasanataini imma ayyasulahu maqsudu aw yu'awwidu anhu bi jalbi naf'in aw daf'i darrin wa kullun min fadlillahi ta'ala. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, mungkin ada orang-orang yang bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berdoa minta kesembuhan, tapi di saat yang bersamaan Rasulullah cerita keutamaan bersabar di saat ujian. Ini kan kayaknya bertentangan. Perintah untuk berdoa supaya keluar dari ujian, supaya segera sembuh, seperti la ba'sa tahurun, insyaallah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi syifaan la yughadiru saqama, misalkan doa-doa kesembuhan. Tapi saat yang bersama Rasul menceritakan bagaimana keutamaan kalau bersabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk ujian sakit. Gimana cara mengkompromikannya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan tidak ada pertentangan sebenarnya, karena doa itu ibadah, sabar atas penyakit juga
adalah ibadah. Nah, doa itu ibadah, bersabar ketika ditimpa penyakit adalah ibadah. Nah, bersabar yang paling utama adalah bersabar ketika di awal pertama kali timpa penyakit atau ditimpa musibah. Itulah kesabaran yang paling tinggi nilainya. Contoh, ada orang yang tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, Allah sudah berkehendak dan apa kehendak Allah yang terbaik. Ya. Itu kesabaran yang paling utama. Tapi beda halnya, sudah tabrak, muring-muring, ya Allah kok begini ya Allah. Setelah 3-4 hari atau 1 pekan, ya wes lah boleh, bisa cuma bersabar. Nah, itu kan sabar setelah sekian waktu ya. Nah, sabar yang itu ya setelah berlalu, nilai ibadahnya itu rendah. Ya, nilai ibadah rendah. Yang paling utama kata siapa namanya? Kata siapa? Ibnu Hajar adalah di awal, dan itu juga ada hadisnya. Di mana Rasulullah SAW pernah melewati salah seorang sahabat perempuan yang menangis di atas pusara suaminya, kuburan suaminya. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu beliau mengatakan, bersabarlah wahai saudariku, berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perempuan ini tidak tahu siapa yang menasehatinya, karena diliputi kesedihan, dia malah membentak Nabi. Ilaika anni, tentang sana. Oh jadi dekat-dekat, kamu nggak tahu apa yang saya tangisi. Akhirnya Nabi Muhammad yang menghindar, nggak kemudian boleh mengatakan, kau yang tahu siapa aku? Kamu nggak tahu siapa aku? Nggak gitulah Nabi Muhammad. Beliau akhirnya menghindar karena melihat sahabat tersebut diliputi kesedihan. Beliau tidak ingin menambah dosa sahabat tersebut. Akhirnya beliau pergi. Setelah Nabi Muhammad pergi, ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut, lalu memberitahu kepada sahabat perempuan tersebut, Mbak, sampean tahu nggak siapa tadi? Nggak siapa? Tadi kanjeng Nabi. Kafir. Nabi kan? Iya. Akhirnya dia segera berburu menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia minta maaf. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya, saya maafkan. Innamas sabru bis-sadmatil ula. Namun kesabaran yang paling utama adalah pada pukulan pertama. Maksudnya pada kejadian di saat Anda awal-awal mendapatinya. Itulah kesabaran yang paling utama. Jadi orang mendapatkan kesabaran dapat pahala. Orang yang bersabar atas penyakit dapat pahala. Kemudian dia berdoa juga dapat pahala. Dan dia akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik. Jadi perintah untuk berdoa adalah ibadah. Bersabar di atas bersabar di atas sakit juga ibadah. Ketika dia berdoa dapat pahala, sambil menunggu kesembuhan dia juga dapat pahala ya. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mana yang terbaik bagi dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kesembuhan adalah baik baginya, dia bisa beramal soleh, dia bisa bertobat, dan dia bisa bermanfaat bagi manusia-manusia sekitarnya. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa sakitnya dia lebih utama bagi dia. Mungkin Allah tahu bahwa kalau dia sembuh, maksiatnya tambah banyak, atau bisa jadi dia menjadi sebab fitnah manusia di sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan sakit. Doanya yang dia gunakan untuk meminta kesembuhan tetap beribadah, sementara sabarnya dia juga beribadah. Jadi dia dapat dua-duanya, yaitu dapat ibadah doa, pahala ibadah doa. Yang kedua, dapat pahala sabar. Jadi tidak ada pertentangan antara berdoa saat kita tertimpa musibah atau sakit dengan perintah untuk bersabar dan keutamaan bersabar, bahwa kesabaran tersebut akan mendapatkan pahala. Nggak ada pertentangan. Semuanya, dua-duanya atau semuanya tadi adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang muslim, masya Allah ya. Apapun kondisi dia, baik dia berdoa dapat kebaikan, dia bersabar ya juga dapat kebaikan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ubali bid-du'a. Saya tidak peduli doaku diijabahi kapan dan bagaimana oleh Allah. Yang penting saya berdoa. Kenapa? Doa itu adalah ibadah. Semakin sering kita berdoa, semakin banyak ibadah kita. Jadi Anda minta apa saja kepada Allah, bahkan mungkin hal-hal yang mustahil minta saja, karena itu adalah ibadah ya. Ya Allah, saya ingin haji seumur hidupku misalkan 5 kali ya Allah ya. Kita mustahil, doa aja. Uang Anda diperintahkan untuk berdoa. Masalah dijaga atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Doa saja Mas sekalian.
Minta, ya Allah saya ingin ini, ya Allah bebaskan dari ini. Doa sebanyak-banyaknya karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang berdoa. Sebab apa? Kalau seorang manusia berdoa kepada Allah, berarti dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dia percaya sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya Allah satu-satunya zat yang membebaskan dia dari musibah. Dia percaya bahwa Allah satu-satunya zat yang bisa memberi dan bisa menahan, satu-satunya zat yang bisa memberikan harapan dia atau bisa membebaskan dia dari musibah. Dia yakin ketika berdoa, orangnya yakin ketika berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Begitu dia berdoa, sebenarnya ada unsur bahwa dia sangat yakin Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Makanya doa itu banyak sekali nilainya. Di situ ada unsur tauhid, di mana kita mengesahkan Allah bahwa satu-satunya zat yang menyembuhkan, Asy-Syafi, zat yang memberikan penyakit, zat yang memberikan obat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di situ ada unsur isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merupakan inti daripada hidup kita, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling nampak meminta pertolongan kepada Allah, isti'anah, iyyaka nasta'in, adalah doa. Dengan doa tersebut tampak sekali kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua. Yang ketiga adalah apa? Di situ ada kandungan bahwa kita yakin Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Dan Allah sangat senang kalau hambanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita juga meyakini serta melaksanakan perintah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi." Kalau para hambaku bertanya tentang aku, maka beritahulah mereka, aku sangat dekat dengan mereka. Bahkan dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Ya, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengijabahi doa-doa mereka. Masya Allah jemaah sekalian. Nah, makanya saudara sekalian yang dimiliki rahmat Allah Subhanahu wa taala, doa itu ibadah yang luar biasa. Maka berdoa apapun kita sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu sama Allah, bukan kewajiban kita, itu kewajiban Allah. Kewajiban kita adalah berdoa. Sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk mengijabahi dan mewujudkan doa-doa kita. Maka sebetulnya ini penting ya. Dan doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang menunjukkan kepasahan total dan menunjukkan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doanya orang yang tenggelam. Dalam sebuah riwayat, di antara doa yang paling disenangi sama Allah yaitu pujian kepada Allah dengan pujian yang sempurna. Yang kedua, kondisi kita, cara berdoa kita seperti berdoanya orang yang akan tenggelam. Gimana kira-kira doanya? Ya Allah, jadi betul-betul luar biasa. Nah, demikian juga jemaah sekalian, doa yang sangat dijaga sama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sakit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala boleh, sangat disunahkan. Tunjukkan bahwa Anda sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Ayub, ya Allah, anni massaniyad dur. Ya Allah, aku telah ditimpa bencana, ditimpa penyakit bertahun-tahun ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang arham, paling sayang, paling kasih sayang, paling cinta, paling pemurah di antara sekian zat yang pemurah. Itu Nabi Ayub berdoanya lebih dari 5 tahun coba. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Nabi doa. Ya. Kita bukan nabi, bukan apa-apa, bukan juga wali Allah yang tinggi tingkatannya, baru berdoa sepekan udah bosan. Kita ya tidak mungkin deh ya. Padahal doanya baru sepekan. Sementara Nabi wali Allah yang paling tinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan keislamannya bapaknya Abu Bakar itu hampir 21 tahun. Semenjak Nabi di Makkah, awal-awal beliau dakwah sampai Fathu Makkah
tahun 8 kenabian. 13 tambah 8 berapa? 21 tahun baru diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya paman, kita punya pak adik bule yang belum pakai jilbab, bule kita, paman kita masih suka mabuk, kemudian tetangga kita masih jajan malam misalkan ya. Kita baru berdoa sepekan, 2 pekan, 3 pekan langsung menfonis kayaknya dia nggak dapat hidayah deh. Jangan begitu, Anda jangan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Udah, kewajiban kita mendoakan yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berdoa yang memberikan ijabah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Masuk muslimin yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim doa minta anak itu berapa tahun coba? Ya, hampir 80 tahun, berapa tahun lah, taruh lagi 90, hampir 60 tahun doa agar dikasih anak. Nggak bosan beli berdoa. Iya. Doa terus Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Doa 60 tahun doanya. Kita doanya berapa kali tadi? Ya. Kadang tadi ya doa cuma sekali, 2 kali ya, tapi kadang sudah bosan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengundur-undur atau menunda ijabah atas doa-doa kita karena Allah senang melihat kita itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, ini hamba-Ku Masya Allah, kalau pas Musa punya masalah nangisnya cepat banget. Allah melihat senang banget. Nah, masalah muslimin yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi berdoa, sakit doa. Jangan pernah putus asa untuk berdoa di saat kita ditimpa ujian, demikian juga ujian sakit. Doa. Imam Al-Bukhari, Imam Ismail, Imam Bukhari, itu usia beliau kurang lebih berapa ya? Usia 8 atau 10 tahun begitu. Beliau ini tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Matanya buta sekian tahun. Ibunya tidak pernah lepas dari tahajud. Setiap saat beliau berdoa, selalu beliau menangis di hadapan Allah agar menyembuhkan putranya tercinta yang cerdas. Siapa dia? Ismail, yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Beliau berdoa bertahun-tahun beliau berdoa sampai disebutkan umur Imam Bukhari 16 apa 15 tahun atau 17 ya, kira-kira segitulah umur SMA. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doanya. Berarti tahulah kalau beliau sakit matanya mulai umur 9 tahun. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 tahun ibunya setiap kali berdoa. Kalau sehari doanya Muslim banyak-banyak ya, doanya sekali saja, silakan dikalikan ya. Silakan dikalikan berapa ratus, berapa ribu kali doanya ibunda Nabi Imam Bukhari untuk kesembuhan anaknya Al-Bukhari, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada Al-Bukhari, dan Al-Bukhari mewakafkan waktunya, umurnya, tenaganya, kecerdasannya, dan semua potensi yang beliau miliki dalam rangka belajar, kemudian berdakwah, berguru dari satu negeri ke negeri lain, sehingga beliau memiliki jasa yang hari ini belum ada yang mampu sebagian Imam Bukhari menulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahihul Bukhari. Subhanallah, sampai sekarang belum ada yang sebagian Imam Bukhari. Berapa pahala yang beliau dapatkan karena kita tidak bisa memahami sholat dengan baik, tidak juga bisa memahami hadis dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik tanpa dibantu dari hadis Rasulullah SAW. Dan hadis Rasulullah yang paling sahih adalah jalur riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Baik, jemaah sekalian yang berada di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tentang doa. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya kalau ditimpa ujian untuk berdoa, atau kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita. Kalau punya teman-teman yang sakit, doakan mereka. Doanya bukan sekali 2 kali pas jenguk saja baru doa. Sementara kalau nggak jenguk nggak doa, nggak begitu.
Atau yang lebih parah lagi, doanya cuma pakai stiker WhatsApp, ya. Udah itu dianggap sudah berdoa. Sekarang kan begitu takziah yang pakai stiker. Kemudian doakan orang sakit juga cuma pakai stiker juga. Pernah diucapkan? Jarang diucapkan ya. Cuma cari stiker yang paling bagus, dikoleksi. Kalau pas ada apa dikirim gitu ya. Ya jarang angkat tangan. Jarang ingat kawannya saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Bagi kita yang sekarang dimudahkan segala-galanya, rekamlah, kirimlah doa kepada teman Anda. Saya kadang gitu, kalau ada teman-teman yang kesulitan minta doakan, udah rekam aja. Rekam, terus doakan. Ya. Daripada kita ngirim apa stiker itu ya, semoga Allah memudahkan urusan kita. Ya. Cuma itu aja, cuma ngirimin ini stiker aja. Kita ini bantu orang dengan gratis susah ya. Apalagi kalau bantuannya pakai duit. Baik, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, wa kana yura'i masyahirahum wa yakhtarul alfaz al-munasibati fi tasmiyatihim. Di antara cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan para sahabatnya yang sakit adalah apa? Nabi Muhammad sangat menjaga perasaan mereka, sehingga Nabi Muhammad memilih kata-kata yang tepat, ucapan yang tepat, panggilan yang tepat kepada mereka supaya tidak terluka perasaannya. Kalau ada orang yang kakinya itu kakinya letter O misalkan, nggak kemudian berkatakan O, nggak ada. Atau mungkin ketika ada orang yang buta matanya satu berkatakan si buta dari dua hantu, tidak juga. Kemudian kalau ada temannya yang buta mata sebelah kanannya, nggak kemudian manggil Dajjal, ya. Tapi beliau mencari kata-kata yang tepat. Bahkan kadang beliau memanggil sahabat yang kedua matanya itu sakit, buta, dengan panggilan Basir, wahai orang yang bisa melihat. Basir itu orang yang pandangannya tajam. Maksudnya apa? Pandangan mata hatinya. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya kemarin telah bercerita Nabi Muhammad pernah mengajak kepada para sahabat untuk menjenguk salah seorang di Bani Waqif, namanya saya tidak sebutkan siapa namanya. Nabi Muhammad menyebut orang buta ini sebagai intoliku binan al-basir. Ayo kita berangkat menemui si al-basir. Al-basir itu maksudnya tadi orang yang mata hatinya tajam, walaupun kedua mata di kepalanya itu buta. Tapi Nabi Muhammad tetap saja memanggil panggilan yang aman, yang nyaman, dan panggilan-panggilan bersahabat. Tidak kemudian berpanggil si buta, ya. Ataupun si juling, enggak juga. Kemudian si picek, itu enggak juga. Kemudian si jaga. Nabi Muhammad gak suka manggil panggilan seperti itu. Kemudian aroj, orang pincang, misalnya nggak ada. Atau mungkin butung, mungkin salah satu jarinya butung, misalnya si butung nggak juga, dan atau si pendek nggak juga, si gendut nggak juga, ya. Walaupun memang betul-betul nyatanya gendut, ya disebut wahai orang yang sehat, menunjukkan dia sehat banget. Hei makmur. Atau kalau panggilan-panggilan yang menarik atau panggilan yang menjaga perasaan dia. Imam Tahawi mengatakan begini, ta'ammalna hadzal hadithi linaqifa al-ma'na alladhi min ajlihi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajul basiruhu majibul basar. Kalau kita melihat hadis ini, maksudnya Rasul mengajak para sahabat untuk menjenguk orang yang buta di Bani Waqif, dan orang buta ini disebut oleh Nabi sebagai al-basir. Imam At-Tahawi mengatakan ini menunjukkan bahwa apa itu kebutaan yang sebenarnya adalah buta mata hatinya, bukan buta matanya di kepalanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj,
fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fakana fi dzalika ma qad dalla ala anna al-a'mal qad yuqalu lahu basirun libasarihi biqalbihi ma yubsiruhu bihi wa in kana mahjuban al-basar. Padahal dzalika annahu jaizun an yusafa bil ummi alladhi yubsiru wa jaizun an yusafa bil basari alladhi fi qalbihi. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika rajul bi ahsani amrayhi wa in kana lahu an yadhkurahu bil akhar minhuma. Beliau menyebutkan bahwa wajar kalau Nabi Muhammad SAW menyebutnya dengan al-basir, yang pandangannya tajam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya bukan mata kepala mereka yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang membuat mereka menghindar, menjauh dari syariat, yang membuat mereka melawan Nabi Muhammad adalah hati mereka di dadanya itu dibutakan. Ya. Beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya sah-sah saja kita menyebut orang itu buta, sah-sah saja, sah. Tapi lebih baiknya memanggil dengan kalimat-kalimat yang menjaga perasaan dia. Baik teman sekalian, yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini poin berikutnya, wa yuhawilu daiman raf'a ma'nawiyatihim wa bayani anna al-jisma laisa huwa mizana at-tafaduli bainal bashari. Di antara cara Nabi berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki cacat fisik atau memiliki kekurangan seperti sakit dan lain sebagainya adalah apa? Nabi Muhammad selalu memotivasi, selalu mendukung moralitas mereka supaya mentalitas mereka itu tidak anjlok. Ini penting ya. Kalau kita punya kawan kita ini punya kekurangan, entah mungkin matanya buta satunya, atau mungkin tangan satu tidak berfungsi, masya Allah ya. Kadang ada teman-teman kita mungkin karena sejak kecil dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa cacat, lalu kita sapa, mungkin sejak kecil karena tadi panggilan buruk di tengah masyarakat, hingga ketika dewasa pun dia itu minder. Saya punya kenalan sering ikut pengajian saya. Dia diberi cacat fisik, diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa cacat fisik. Nah kemudian sampai sekarang belum menikah, padahal umurnya sudah hampir 40 tahun lebih. Saya pernah menjodohkan, selalu jemur. Apa saya diterima Ustaz? Insya Allah bisa. Bisa. Anda orangnya normal kok. Ngaji di mana-mana, bahkan dia tinggal jauh di luar kota Solo. Tapi kalau saya pengajian di Malang sering ikut. Pada di sini ya. Saya tahu jarak ke rumah beliau itu mungkin hampir 20 sampai 20 menit. Itu kalau kencang kayak saya naik MX ya. Kalau pelan kita sampai 30 sampai 30 menit. Tetap ngaji. Nah sampai sekarang kok subhanallah belum berjodoh ya. Sama ada juga salah seorang muadzin masjid. Orangnya baik, soleh. Soleh kan gampang cara mengukurnya. Sholat subuhnya bagaimana? Orang dia mau sholat subuh, berarti sholat subuhnya terjaga, ngurus TPA, ngurus macam-macam lah ya. Ya tadi mungkin karena ada kekurangan, kemudian hidup di lingkungan yang kurang begitu bersahabat, yang selalu memberikan julukan yang buruk atau merendahkan kondisi mereka, sehingga ketika sampai dewasa sekarang umur udah 45 tahun mungkin. Saya 2 kali menjodohkan beliau, 2 kali gagal. Ya kan tadi, minder, nggak percaya diri. Sampai sekarang belum nikah juga. Kemarin beberapa pekan yang lalu saya ketemu ke rumah beliau, setelah lama saya nggak ketemu. Ya masih sendiri ya. Nah, jemaah sekalian ini penting ya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita jaga perasaan saudara-saudara kita yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, angkat dan motivasi mereka, angkat jiwa mereka, angkat mentalitas mereka. Nah contohnya mas sekalian, Nabi Muhammad SAW punya sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud itu kakinya sebelahnya ini, betisnya itu kecil, yang satu normal, sehingga jalannya agak pincang.
Jadi kalau beliau menaikkan celana untuk wudu, itu banyak orang ketawa karena antara betis kanan sama betis kirinya beda. Saya nggak disebutkan yang pincang betis yang mana, tapi jelasin begini. Ani Musa annahu kana yajtani siwakan min araqi wa kana daqiqa saykain saqaini faja'ala birrihu tukaffihu fadhahikal qawmu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun qalu ya nabiyallah min diqqati saqaihi faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhudin. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini beliau cerita sendiri, saya punya cacat, yaitu apa tadi? Salah satu betisnya beliau di kaki beliau ini mengecil, kecil ya. Kemudian suatu waktu beliau ini diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambil ranting-ranting siwak. Jadi beliau memanjat pohon, ya kan rantingnya kan ya. Nah ketika beliau mengambil ranting-ranting untuk siwak ya. Kemudian ada angin yang cukup kencang yang membuat celana dan jubahnya Abdullah ibn Mas'ud terangkat, ya, jubahnya terangkat sehingga nampaklah salah satu betisnya, kedua betisnya salah satunya itu apa? Kecil. Nah maksud di sini ketika orang-orang yang duduk yang berdiri di bawah melihat hal itu mereka pun tertawa. Nabi Muhammad pun mengatakan mimman tahun, kalian tertawa kenapa? Apa jawab mereka? Dengan jujur mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat dua betisnya tidak serasi. Kemudian apa jawaban Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lahuma, pahala kedua betis tersebut, amal kedua betis ini nanti di hari kiamat kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Karena pernah berjihad kedua betisnya, kemana-mana mengikuti Nabi, kemana-mana taklim, kemana-mana mengajar Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu langsung di hadapan Abdullah bin Mas'ud memotivasi beliau. Ini pentingnya memberikan motivasi. Gak boleh dari ketawa ini. Sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan disebabkan pincang salah satunya, kalau di hari kiamat pahala dan ibadahnya lebih berat daripada gunung Uhud. Itu beliau sampaikan di hadapan Abdullah bin Mas'ud, didengar oleh Abdullah bin Mas'ud dan didengar oleh para sahabat lain. Supaya apa? Maknawiyat, moralitasnya naik, moralnya naik, semangatnya juga naik. Kemudian kepercayaan dirinya juga tinggi. Nah ini, karena sekali lagi jemaah sekalian, alhamdulillah mungkin rata-rata kita adalah orang-orang sehat secara fisik. Kita mungkin belum melihat teman-teman kita yang memang diberi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau tidak dididik secara baik atau mungkin di lingkungan yang buruk, kadang tadi menyebabkan mereka itu sampai dewasa pun kurang begitu percaya diri di hadapan masyarakat. Makanya kita sebagai saudara muslim wajib untuk memberikan motivasi kepada mereka, menyemangati mereka. Jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Yazid. Dia bertanya begini kepada Hudzaifah. Sa'alna Hudzaifah an rajulin qarib bisanti wal hadi minan nabi hatta na'khud anhu. Kami pernah bertanya kepada Hudzaifah ini sahabat Nabi, Abdurrahman bin Yazid tabi'in, siapakah orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah, sehingga kami bisa mengambil ibadah Nabi dari beliau. Siapa orang yang paling mirip dengan Nabi dalam masalah ibadah dan dalam masalah tingkah laku? Kemudian Hudzaifah mengatakan, ma'arifu ahdan aqrabu samtan wa hadyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Abdin ibni Mas'udin. Kana aqrabun nasi hadyan dallan wa samtan bi Rasulullah ibni Mas'udin hatta yatawara minna fi baitihi. Maka Hudzaifah mengatakan begini, saya tidak tahu orang yang lebih dekat atau lebih persis cara ibadahnya
cara mengajarnya dengan Rasulullah SAW melebihi Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya para tabi'in belajar beberapa perkara, terutama terkait masalah cara mengajar, terutama bacaan Al-Quran, demikian juga cara sholat dan sebagainya kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Inilah makna daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini dan dialog ini terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Baik masa muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita punya kewajiban untuk memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit kekurangan fisiknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.